العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan momen kesempatan ibadah Jumat ini benar-benar untuk menunjukkan ubudiyah, penghambaan diri kita secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sejenak marilah kita tinggalkan seluruh urusan duniawi kita. Kita berusaha untuk khusyuk, kita berusaha untuk taat, patuh, mendengar, serta benar-benar menunjukkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mudah-mudahan ibadah kita yang singkat ini pada siang hari ini benar-benar menjadi ibadah yang berkualitas, yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mengantarkan kita mendapatkan rahmatnya sehingga kita semua dapat dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di antara hak yang harus kita tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi kita semua kaum muslimin, bahkan bagi seluruh alam semesta, adalah senantiasa mentaatinya baik dalam ucapannya ataupun dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, bahkan dalam seluruh perilaku kehidupannya. Dengan jalan itulah kita semua akan mendapatkan ampunan Allah dan juga serta akan mendapatkan karunia yang sangat besar di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan di antara bukti bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita mengharapkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat, dan di antara bukti bahwa kita benar-benar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita tidak mungkin menjadi manusia yang bakhil. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang yang bakhil adalah seseorang yang ketika disebut namaku lalu kemudian dia tidak bersolawat atas diriku. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Padahal salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan zikir yang amat sangat ringan. Sekedar ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad adalah kalimat yang sangat ringan untuk kita ucapkan. Padahal di tangan serta sekian banyak manfaat yang bisa kita rasakan baik dalam kehidupan kita di dunia, terkhusus juga kelak di akhirat.
Di antara keutamaan daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah memanggil kita dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallimu, dan sampaikanlah salam kepadanya. Ma'asyiral muslimin, kalau kita renungkan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56 ini, sebelum Allah perintahkan kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah, Allah menunjukkan kepada kita bahkan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala serta makhluk yang paling mulia yaitu para malaikat, mereka saja bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu kita sebagai manusia, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih patut lagi salawat itu untuk kita bacakan, kita sampaikan begitu banyak, semakin banyak, bahkan paling banyak daripada para malaikat yang menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sendiri menunjukkan bahwa dalam salawat itu pastilah ada keutamaan yang sangat besar, karena itu merupakan salah satu zikir yang dibaca oleh para malaikat, bahkan Allah sendiri pun mencontohkannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, salawat dapat mendatangkan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan," siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka sallallahu alaihi biha asyra salawat, Allah akan membalas salawatnya yang hanya satu kali itu dengan 10 kali salawat untuknya. Maka bagaimanakah seandainya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari lebih daripada 10 kali, lebih daripada 100 kali. Tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, bahkan 1000 kali. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga jamaah rahimakumullah, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man shalla alayya hina yusbih ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Barang siapa yang bersalawat kepadaku di pagi hari 10 kali dan di sore hari 10 kali, kelak hari kiamat ia termasuk di antara orang yang akan mendapatkan syafaat dariku. Pada hari kiamat jamaah rahimakumullah, saat orang-orang mendatangi Nabi Adam meminta syafaat, Nabi Adam menolak dan tidak mampu memberikan syafaat. Lalu mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salam meminta syafaat, Nabi Nuh pun menolak dan tidak bisa memberikan syafaat. Lalu mereka datang kepada Nabiullah Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta syafaat, Nabi Ibrahim pun mengatakan tidak bisa memberikan syafaat. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa dan juga mereka datang kepada Nabi Isa meminta syafaat. Namun kedua nabi itu pun menjawab dengan jawaban yang sama, tidak mampu memberikan syafaat. Maka harapan mereka terakhir hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada beliau. Lalu beliau mengatakan, "Ha anadza, syafaat itu adalah milikku. Akulah yang diberikan oleh Allah kesempatan memberikan syafaat kepada kalian."
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kalau hanya sekedar 10 kali salawat di pagi hari dan 10 kali di sore hari, apakah lisan kita berat mengucapkannya? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentulah hati orang-orang yang beriman pasti akan tergerak untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW kapanpun, dimanapun, di tempat-tempat yang baik. Bahkan tidak hanya 10 kali, mereka akan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, terutama di hari-hari istimewa seperti hari Jumat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, selain itu, salawat kepada Rasulullah SAW juga akan mendatangkan sekian manfaat kepada kita semua. Di antaranya akan semakin memberikan ketenangan hati dan ketentraman di dalam jiwa kita. Salawat juga akan mampu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya pula Allah kelak menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan salawat akan semakin bertambahlah rasa cinta kita, kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, agar kita senantiasa dimudahkan untuk selalu taat dan patuh kepada Allah, patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar lisan kita menjadi lisan yang senantiasa ringan untuk berzikir kepada Allah, terutama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik kematian adalah kematian dalam kondisi Islam, kematian dalam kondisi bertakwa. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah juga mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal kita untuk kembali pulang menghadap kepada Allah tidak lain adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini, khatib tidak bosan mengingatkan kepada kita semua tentang salah satu kewajiban yang wajib untuk kita prioritaskan pada hari ini dan kita tidak boleh diam, adalah kewajiban kita untuk terus menyuarakan pembelaan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Gaza. Hari ini, berdasarkan informasi dari media pemerintah di Gaza, disampaikan bahwa resiko kematian massal akibat kelaparan semakin parah dan berada di depan mata. Toko-toko roti telah tutup karena tidak ada bahan yang diolah. Saluran-saluran air bersih juga sudah tidak berfungsi lagi. Kita melihat dalam sebuah tayangan video, saudara-saudara kita mengais air-air kotor, lalu mereka menyaringnya beberapa kali untuk bisa mendapatkan air bersih. Itu pun hanya untuk kebutuhan minum dan sama sekali tidak mencukupi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa menyuarakan pembelaan kita. Orang-orang di Eropa sana, yang notabene mayoritas mereka bukan orang Islam, mereka menolak diam, mereka menolak bungkam, mereka terus bersuara, mereka terus turun ke jalan, menekan pemerintahnya, menekan penguasanya, untuk memberikan langkah konkret, untuk menghentikan perang, menghentikan genosida,
termasuk di antara senjata yang dilakukan oleh Yahudi Israel adalah membiarkan saudara-saudara kita mati dalam kondisi kelaparan, tanpa makanan, tanpa air, tanpa obat-obatan. Maka tentu kita sebagai kaum muslimin, kita wajib untuk memprioritaskan pembelaan kita. Bukan sekedar hanya kita sebagai seorang manusia, tapi kita punya kewajiban sebagai seorang muslim. Mereka adalah saudara-saudara kita. Ini adalah kewajiban Islam, kewajiban tanggung jawab keimanan. Karena seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Apabila salah seorang di antara saudaranya merasakan sakit, maka tentu dan sudah seharusnya mereka pun merasakan sakit yang dirasakan oleh saudaranya. Barangkali sebagian kita berkomentar, untuk apa kita mengurus urusan orang lain yang bukan berada di negara kita? Toh negara kita menghadapi sekian banyak persoalan, ekonomi yang sedang sulit, korupsi di mana-mana. Lalu mengapa kita mengurus urusan orang lain? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, justru kita mendapati di saat kita memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di belahan bumi manapun mereka, maka disitulah ada solusi yang Allah berikan dari setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Diceritakan Imam Al-Hakim, penulis kitab hadis Al-Mustadrak, suatu kali beliau mengalami luka dan penyakit di wajahnya. Maka beliau pun meletakkan tempayan berisi air di depan pintu rumahnya dan mempersilahkan siapapun meminum air darinya. Maka tidak sampai 1 pekan, karena sedekah air yang beliau lakukan, Allah pun menyembuhkan penyakitnya sehingga wajahnya kembali seperti semula. Ini adalah sebuah kebenaran dari sabda Rasulullah SAW, dawu mardakum bisadaqah, obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Juga dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kelak pada hari kiamat bertanya kepada hambanya, wahai manusia, saat engkau hidup di dunia aku sakit tapi engkau tidak menjengukku. Maka hamba itu menjawab, ya Allah, bagaimana aku menjengukmu padahal engkau Tuhan semesta alam? Maka Allah mengatakan, hambaku si fulan waktu di dunia sakit, tapi engkau tidak menjenguknya. Jika engkau menjenguknya pada saat itu, niscaya engkau akan mendapati aku ada di dekatnya. Maksudnya, aku akan memberikan pahala, aku akan memberikan solusi, aku akan memberikan kesembuhan atas penyakit yang kamu derita. Allah juga mengatakan, wahai hambaku, aku kelaparan tapi engkau tidak memberiku makan. Ya Allah, bagaimana aku memberimu makan padahal engkau Tuhan semesta alam? Wahai hambaku, saat di dunia ada hamba-hambaku yang kelaparan meminta makan kepadamu, tapi engkau tidak berikan makan. Seandainya engkau berikan makanan kepadanya, engkau akan dapati aku ada di sisinya. Wahai hambaku, saat di dunia aku kehausan, tapi engkau tidak memberikan kepadaku minuman. Wahai ya Allah, bagaimana aku memberimu minuman padahal engkau Tuhan semesta alam? Maka Allah pun mengatakan, wahai hambaku, seandainya engkau memberikan minuman kepada hamba-hambaku yang kehausan saat di dunia, niscaya engkau akan mendapati aku ada di sisinya. Bagaimana kita memahami hadis ini? Dalam setiap persoalan kehidupan dunia yang kita hadapi, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah? Selain taat melaksanakan kewajiban, selain berdoa, di antaranya adalah memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Dan hari ini tidak ada manusia yang lebih membutuhkan pertolongan kita seperti saudara-saudara kita di Gaza. Maka sekali lagi khatib mengatakan ini salah satu kewajiban yang harus diprioritaskan oleh kaum muslimin dimanapun berada, dalam doa-doa mereka, dalam sedekah-sedekah mereka. Haram hukumnya bagi setiap muslim mendiamkan kezaliman ini, karena kelak dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, marilah kita tutup khutbah Jumat pada kesempatan siang ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar kita tidak hanya mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga membuktikannya dalam aksi nyata dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم لا ترفع للصهاينة راية ولا تحقق لهم في فلسطين غاية اللهم أغث إخواننا في غزة والضفة والقدس اللهم شد أزرهم اللهم اربط على قلوبهم وقوي ظهورهم اللهم أنزل عليهم سلما وسلاما وأمنا وأمانا اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم اللهم ارحم الأمهات الثكالى والأرامل اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم اللهم عليك بالصهاينة المعتدين ومن والاهم وعاونهم من الكفرة والمنافقين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأذهب قوتهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم أرنا مصارع الظالمين واقطع دابر القوم المجرمين واشف صدور قوم مؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم